tahun tidak boleh dalam Islam. Orang yang ulang tahun seperti membahagiakan dan mendoakan orang lain. Bukan dalam Islam membahagiakan orang lain itu berpahala. Ya karena Nabi nggak pernah contohin. Jawaban kita karena Nabi SAW tidak pernah mencontohkannya, gitu ya. Jadi kita punya patokan dalam agama Islam. Kalau saya tanya balik, kalau tidak ulang tahun kenapa? Coba. Kalau tidak buat acara ulang tahun kenapa? Tangannya putus, matanya buta. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalil. Kok pintermu keblinger toh? Merayakan hari kelahiran dengan meniup lilin, sebagaimana masyarakat Islam merayakannya tidak seperti Rasulullah berpuasa. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, maka dia akan sama seperti kaum itu. Jangan ikut tradisi. Tak boleh. Yang sudah pernah taubat berhenti, jangan lagi. Anak-anak kasih nasihat. Birthday to you. Apa yang mau kau minta tahun depan? Mintalah pejamkan mata kepada api agama Majusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa TSTV 414 yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan para pemirsa sekalian juga seperti itu, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridho dan inayahnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan hajatnya. Juga tak lupa kami sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada para pemirsa, saudara-saudara yang telah mendukung channel kami, mensubscribe channel kami. Bagi yang baru menemukan channel kami, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya agar mendapatkan notifikasi saat kami mengupload video terbaru, dan jangan lupa tekan tanda jempolnya dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Ulang tahun tidak boleh dalam Islam. Dan dia marah sekali tidak diucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Karena beliau mengatakan bahwa menyelamati orang yang ulang tahun seperti membahagiakan dan mendoakan orang lain. Bukankah dalam Islam membahagiakan orang lain itu berpahala? Ya karena Nabi nggak pernah contohin. Jawaban kita karena Nabi SAW tidak pernah mencontohkannya, gitu kan? Jadi kita punya patokan dalam agama Islam. Kalau saya tanya balik, kalau tidak ulang tahun kenapa? Coba, kalau tidak buat acara ulang tahun kenapa? Tangannya putus, matanya buta, kupingnya tuli, nggak ada yang kurang, tidak ada panduan. Nah di sini konsletnya orang-orang Wahabi ya, dia tidak bisa membedakan antara hukum yang qot'i dengan zonni. Mereka tidak punya ilmu itu karena mereka hanya belajarnya di TBC. Mereka fokus belajar di TBC saja. Tahyul bid'ah hurafat itu saja yang dibahas, sehingga tidak ngerti dengan ilmu yang lain. Kemudian Nabi itu sendiri itu mengadakan ulang tahun, tapi bukan malah ulang tahun karena Nabi, justru beliau itu ulang minggu. Setiap hari Senin beliau itu memperingati, menghormati hari kelahirannya. Itu kan ulang tahun toh. Tapi Nabi dengan caranya dengan berpuasa, sehingga terkenal dengan puasa hari Kamis. Ya, ketika Nabi ditanyakan kenapa Nabi hari berpuasa di hari Senin, karena beliau itu menjawab karena hari Senin hari kelahirannya. Kemudian hari Kamis itu adalah hari di mana amal kita itu disetorkan oleh para malaikat. Jadi beliau itu berpuasa di hari tersebut. Beliau senang, kata beliau, aku senang amalku itu ditutup dengan kebaikan. Seperti itu, insya Allah kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Jadi ulang tahun itu sudah ada dalilnya. Nah, adapun ulang tahun yang dilarang ya kita lihat dulu, jangan langsung haram, mubah, sunnah, ya enggak seperti itu. Kita lihat penyebabnya. Makanya dalam kaidah fikih itu al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berlaku sesuai dengan alasan dan penyebabnya.
seperti ulang tahun, umpamanya dulu haram. Haramnya segi apa? Apa yang menyebabkan haram ya? Ya kalau isi ulang tahunnya itu mengandung kemaksiatan, ada laki-laki dan perempuan ikhtilat di sana, bercampur baur, tidak dipisahkan laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian yang perempuan nutup aurat, yang laki yang lain mahram, laki-laki dan perempuan lain mahram saling bersentuhan, saling pegang-pegangan, itu yang haram, itu yang mungkarat. Terus ya kalau dalam acara ulang tahun itu tidak ada unsur kemaksiatan, ya di mana haramnya? Tuh. Kalau tidak ada unsur kemaksiatannya, mana haramnya? Contoh, satu, meniru Nabi ulang tahun pertama berpuasa di hari kelahirannya, itu kan dicontohkan Nabi. Kemudian dalam ulang tahunnya itu mengundang fakir miskin atau anak yatim untuk makan-makan. Ya, bersedekah kepada anak yatim, bersedekah kepada fakir miskin. Mananya yang haram? Justru mendapatkan pahala. Kenapa? Karena menyantuni anak yatim, memberi makan orang miskin itu adalah perintah Nabi, itu sunnah Nabi. Ya. Jadi orang-orang Wahabi ini pokoknya tidak sesuai dengan isi otaknya, itu sudah haram. Tak ada contoh dari Nabi. Tidak diperhatikan alasan dan penyebabnya. Ya maklumlah, karena memang belajarnya fokus hanya di TBC ya. Belajarnya hanya fokus di TBC, tahyul, bid'ah, khurafat, itu saja yang dibahas ya. Yang diperdalam ilmu itu saja, jadi tidak paham ilmu yang lain. Tadi itu tanggapan dari Ustadz Khalid Basalamah ya, yang dikatakan Ustadz Sunnah ya. Nah, namun dalil-dalilnya tidak sesuai dengan sunnah, argumentasinya tidak sunnah. Sekarang tanggapan dari Ustadz Abdul Somad tentang merayakan hari ulang tahun. Bagaimana tanggapan beliau? Mari kita simak videonya. Merayakan hari kelahiran dengan meniup lilin, sebagaimana masyarakat Islam merayakannya tidak seperti Rasulullah berpuasa. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, maka dia akan sama seperti kaum itu. Ini ditambah oleh seperti bayar. Wa yuhsabu yaumal qiyamati ma'hum. Nanti di akhirat dia akan dibangkitkan bersama orang-orang yang seperti itu. Sekarang yang meniup itu siapa? Orang Cina. Jangan heran nanti dia kalau mati di akhirat dibangkitkan bersama orang yang macam meniup. Nanti dibangkit dari kubur, tengok sebelah kanan Jackie Chan. Kenapa aku sama mereka? Mana jamaah Masjid Nurul Islam? Karena kau mengikut tradisi mereka, maka kau pun dibangkitkan bersama. Jangan ikut tradisi. Tak boleh. Yang sudah pernah taubat berhenti, jangan lagi. Anak-anak kasih nasihat. Itu yang merayakan ulang tahun dengan cara meniup lilin, itu tasyabuh dengan orang-orang Majusi, maka dilarang. Ya kalau kata saya tadi itu yang dengan cara bersedekah, menyantuni anak yatim, tidak dilarang. Kita lihat video yang lain. Apa yang mau kau minta tahun depan, mintalah pejamkan mata kepada api agama Majusi. Kalau mau memperingati bahwa umur sudah bertambah, undang anak yatim fakir miskin, pergi ke panti asuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa anak panti asuhan sini Pak? Ada 200 orang. Tolong keluarkan, saya mau buat nasi kotaknya. Berapa orang? 5 orang aja. Kebetulan itu kita yang sanggup kan? Makan. Masukkan duit amplop agak 100.000, 50.000. Ingat, aku mati. Tak lama lagi akan mati. Mengingat mati. Ada tak Nabi pernah mengulang hari lahirnya? Ya. Mana dalilnya? Hadis riwayat Muslim. Zaka yauma wulidtu. Kenapa kau beribadah banyak hari Senin ya Rasulullah? Zaka yauma wulidtu. Hari Senin. Bukan dikenang dengan bakar lilin. Lagi betul. Yang sudah masa lalu. Ustaz tak pernah tiup lilin. Pernah waktu mati lampu tiup lilin. Itu tanggapan Ustadz Abdul Somad. Jadi kalau
berulang tahun, merayakan ulang tahun dengan cara bersedekah kepada fakir miskin, kepada anak yatim, itu tidak dilarang. Yang dilarang itu yang ulang tahun yang tasyabuh dengan kaum kufar, dengan orang-orang Majusi, dengan orang Yahudi, tiup lilin, itu yang dilarang menurut Islam. Tapi kalau dengan caranya yang dilakukan oleh Rasulullah itu boleh. Dengan cara Rasulullah berpuasa, maka kita puasa juga. Rasulullah bersedekah, sedekah juga. Jadi tidak mutlak haram ya. Tergantung sikon, tergantung alasannya, penyebabnya. Tergantung apa yang di dalam ulang tahun itu. Ya kalau seperti yang tadi itu, tiup lilin, kemudian bercampur laki-laki dan perempuan, nyanyi-nyanyi, jikrak-jikrak, dan dansa-dansa, itu yang haram. Seperti itu. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, mungkin hanya ini konten kami kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.